Selamat siang Tribuners, saat ini Anda menyaksikan berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Ponsel pria di Bandar Lampung diduga dicuri oleh teman dekatnya. Teman tak tahu malu sudah menumpang tidur masih nekat mencuri barang berharga milik penghuninya. Kejadian ini menimpa Ruli Ahmada, warga Jalan Teratai, Surabaya Kedaton, yang merasa diakali oleh teman dekatnya yakni RD. RD, teman dekat Ruli, nekat membawa kabur handphone merek Oppo A16 milik korban saat terlelap tidur. Korban Ruli Ahmada mengatakan kejadian itu pada Jumat dini hari, yakni pada Jumat 12 November 2021 saat dirinya tertidur pulas. Ruli menuturkan jika RD datang ke kosan pada pukul 00:30 waktu Indonesia Barat dan menanyakan perihal kedatangannya. Tapi pelaku menjawab tidak ingin melakukan apa-apa, hanya ingin berkunjung saja. Lalu Ruli meninggalkan pelaku dan asyik video call dengan kekasihnya. Kemudian pada pagi hari saat bangun tidur pada pukul 8 waktu Indonesia Barat, Ruli terkejut tiba-tiba handphonenya sudah tidak ada lagi. Ruli mengakui jika pelaku ini memang kenal dekat, bahkan makan tidur juga di kosan korban. Sebelum melaporkan ke polisi, Ruli mengaku sempat mencari keberadaan pelaku tersebut namun tak ketemu. Sementara itu Kapolsek Kedaton Kompol Eri Hafri mengatakan bahwa polisi sudah mengamankan pelaku yakni DR pada malam hari sekitar pukul 21:30 waktu Indonesia Barat. Jadi saat ini pelaku sedang diinterogasi oleh pihak kepolisian. Kalau terbukti nanti pihak kepolisian akan memproses pelaku sesuai hukum yang berlaku. Pelaku DR ini warga Gunung Sulawai Halim dan diharapkan kepada masyarakat untuk tetap berhati-hati karena pencurian itu bisa kapan saja dan di mana saja. Berikut kesaksian dari korban pencurian ponsel. Bang, Ruli. Ya. Bisa ceritain kronologisnya, Bang? Ya saya tidur sekitar jam 1:30 gitulah. Ah, Dia ini datang. ah, Dia datang tiba-tiba masuk kamar saya. Ya. Saya tanya, "Mau ngapain Dan?" gitu saya kan. ya, Mau ngapain tak kata dia. Yaudah Ya. saya tinggal tidur. Saya Ya. lagi pecean sama pacar saya kan. ya, Tiba-tiba saya bangun itu udah nggak ada HP. Saya bangun jam 8 pagi. 8 pagi. Ya. Kejadian itu jam 8 pagi ya? Dia hilangnya, saya tahunya hilangnya jam 8 pagi. Si pelaku ini kenal sama Abang? Kenal deket, tinggal tempat saya. Tinggal sama Abang? Ya, makan tidur tempat saya, segala macam tempat saya. Baju-baju ini punya saya semua. Sebelum kejadian itu Abang lapor ke Polsek apa gimana, Bang? Awalnya saya cari dulu, saya mau ngomong baik-baik, Ya. tapi dia yang hilang. Saya lapor ke Keraton. Berita selanjutnya, Pemprov Lampung umumkan peserta CPNS yang lulus SKD. Pemprov Lampung telah mengumumkan peserta CPNS yang lulus SKD ada sebanyak 353 peserta. Peserta tersebut merupakan Sekda Prof Lampung Fahrizal Darminto telah diumumkan melalui laman resmi BKD Provinsi Lampung. Sekda Prof Fahrizal mengatakan telah diumumkan 353 peserta yang lulus SKD dan bisa mengikuti tes SKB. Peserta yang akan mengikuti tes SKB nantinya wajib melakukan pencetakan kartu ujian SKB dan dapat dilakukan setelah lokasi SKB dipilih. Kemudian lokasinya tersebut bisa disimpan dan pemilihan lokasi SKB hanya dilakukan satu kali dan tidak dapat diubah kembali. Kata Fahrizal, kelulusan peserta adalah prestasi peserta sendiri dan jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan di luar tanggung jawab panitia. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta. Dalam seluruh tahapan pelaksanaan seleksi CASN, pemerintah Provinsi Lampung tidak dibungut biaya. Fahrizal menambahkan keputusan panitia seleksi CASN Pemprov Lampung ini bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Berita selanjutnya, pasca PPKM level 1 Taman Merdeka Metro ramai dikunjungi warga.
Pasca PPKM level 1 di Kota Metro, Taman Merdeka kembali ramai dikunjungi warga. Dengan diberlakukannya PPKM level 1 ini, banyak masyarakat yang sangat antusias untuk pergi keluar rumah mencari hiburan karena telah sekian lama tidak bisa berkunjung ke tempat keramaian. Bagi masyarakat di Metro, Taman Merdeka menjadi salah satu solusi tempat berlibur untuk keluarga. Taman yang letaknya tidak jauh dari RSU Ahmad Yani dan Masjid Taqwa tersebut memang menjadi salah satu ikon kota Metro. Karena terdapat Tugu Metrem yang biasa dijadikan sebagai salah satu spot foto masyarakat. Salah satu pengunjung, yakni Adi, mengatakan jika Taman Kota Metro fasilitasnya sudah lengkap. Ia juga mengatakan bahwa lahan parkir cukup luas, lalu tempat duduk yang tersedia untuk beristirahat sangat banyak. Adi mengatakan bahwa untuk sisi kebersihan harus lebih diperhatikan lagi agar menambah kenyamanan pengunjung yang berkunjung di Taman Merdeka. Taman Merdeka juga menyediakan fasilitas jogging track bagi warga yang suka berolahraga. Berita selanjutnya, 2 petani pelaku pencurian di tulang bawang ditangkap polisi. Polsek Banjar Agung bersama Tekap 308 Polres Tulang Bawang berhasil menangkap 2 orang pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi di wilayah hukumnya. 2 tersangka ini berinisial AT alias AR berusia 33 tahun dan HY alias YT berusia 26 tahun yang sehari-harinya bertani. Keduanya merupakan warga Dusun Tulung Kupang, Desa Rejo Mulyo, Kecamatan Abung Timur, Kabupaten Lampung Utara. 2 tersangka ini ditangkap hari Kamis 11 November 2021 sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat saat sedang nongkrong di rumah makan yang berada di samping Penawar, Kecamatan Banjar Margo. Terang Kapolsek Banjar Agung Kompol Abdul Mutholib mewakili Kapolres Tulang Bawang AKBP Hujra Somena. Dari tangan para pelaku curat, kata Abdul Mutholib, petugas berhasil menyita barang bukti berupa sepeda motor Honda Supra X berwarna hitam dengan nomor polisi BE8647SV, handphone merek Samsung tipe A11 warna hitam dan HP merek Realme tipe C20. Lanjutnya, korban pencurian bernama Imam Syafi'i, yakni berusia 56 tahun, warga Kampung Penawar Jaya, Kecamatan Banjar Margo, Tulang Bawang. Kapolsek menjelaskan, aksi curat yang dilakukan oleh para pelaku terjadi pada hari Selasa 26 Oktober 2021 sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat di rumah korban yang ada di Kampung Penawar Jaya. Kejadian curat tersebut pertama kali diketahui oleh istri korban yang bernama Sukinah pada pukul 3 waktu Indonesia Barat yang bangun tidur dan hendak ke kamar mandi. Abdul Mutholib menuturkan para pelaku ini masuk ke dalam rumah korban dengan cara mencongkel jendela samping kanan rumah, lalu mencuri 3 unit HP yang berada di dalam kamar korban. Selain itu, para pelaku juga mencuri sepeda motor milik korban yang diparkir di dapur. Kemudian para pelaku langsung kabur. Akibatnya korban mengalami kerugian yang ditaksir mencapai 9 juta rupiah. Abdul Mutholib menuturkan korban langsung melaporkan kejadian yang dialaminya ke Mapolsek Banjar Agung. Berbekal laporan tersebut, petugas bersama tim Tekap 308 Polres langsung melakukan penyelidikan untuk mencari tahu siapakah pelakunya. Abdul Mutholib mengatakan saat ini kedua pelaku curat sudah diamankan dan masih dilakukan pemeriksaan secara intensif di Mapolsek Banjar Agung dan akan dikenakan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan. Keduanya diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Berita selanjutnya, Polres Lampung Tengah amankan pengedar narkoba di tempat hajatan. Satuan Reserse Narkoba Polres Lampung Tengah menangkap pengedar narkoba jenis sabu di tempat hajatan pernikahan warga Kampung Gunung Agung, Kecamatan Terusan Nyunyai. Pelaku diketahui bernama Sarwan berusia 32 tahun, warga Kampung Gunung Agung, ditangkap saat hendak melakukan transaksi di tempat hajatan pernikahan. Penangkapan ini berkat laporan warga yang resah karena ada transaksi narkoba pada Minggu 7 November 2021 lalu. Laporan warga itu selanjutnya ditindaklanjuti dengan turun langsung ke lokasi dan memantau keberadaan orang yang dimaksud.
Saat dilakukan penangkapan sekitar pukul 00 waktu Indonesia Barat, kata Dwi Atma, pelaku sedang duduk di antara kursi dan mencoba mengecoh petugas. Pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap pelaku di bagian badannya. Namun barang bukti yang dicari tidak ditemukan di bagian badan dan pakaian pelaku. Namun polisi akhirnya menemukan barang bukti 5 paket kecil yang diduga sabu di dalam bungkus rokok yang diletakkan di bawah tempat pelaku duduk. Di dalam kotak rokok tersebut saat dibuka di dalamnya ada 5 paket kecil sabu. Pengakuan selaku pelaku Sarwan kepada penyidik Satres Narkoba Polres Lamteng, barang bukti serbuk kristal garam itu adalah milik seseorang yang dititipkan kepadanya. Ia mengaku bahwa barang tersebut hanya dititipkan kepadanya dan dirinya disuruh untuk menjual barang tersebut di tempat hajatan warga. Selanjutnya dari hasil penjualan sabu, pelaku Sarwan mendapatkan bagian uang. Polisi masih melakukan pengejaran terhadap orang yang menitipkan sabu ke pelaku Sarwan. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku Sarwan dijerat dengan pasal 112 ayat 1 dan atau pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, di mana setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman dan atau setiap penyalahgunaan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri dipidana hukuman selama 5 hingga 20 tahun penjara. Berita selanjutnya, pemerintah kabupaten imbau masyarakat tak rayakan HUT Lampung Selatan. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan mengimbau masyarakat untuk tidak merayakan hari ulang tahun Lampung Selatan yang ke-65 secara berlebihan. Mengingat penularan COVID-19 di Lampung Selatan masih ada walaupun tren penularannya sudah melandai. Perlu diketahui, perayaan Hari Jadi Kabupaten Lampung Selatan jatuh pada Minggu 14 November 2021. Sekda Kabupaten Lampung Selatan Tamrin mengatakan, dalam rangka menyambut HUT Lampung Selatan hari Minggu tidak ada perayaan apapun. Untuk kegiatan pada hari Minggu, Pemkab Lampung Selatan tidak ada perayaan. Pihaknya hanya akan mengadakan rapat paripurna bersama anggota DPRD Lampung Selatan. Setelah itu tidak ada acara lainnya. Tamrin mengimbau kepada masyarakat untuk tidak merayakan atau terlarut dalam euforia yang berlebihan dalam menyambut HUT Lampung Selatan tersebut. Mengingat situasi saat ini di Lampung Selatan masih dalam situasi pandemi COVID-19, walaupun angka bertambah kasus COVID sudah mulai berkurang. Tamrin mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak abai protokol kesehatan. Ia juga mengingatkan kembali kepada masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan, terutama saat di tempat-tempat umum atau keramaian. Walaupun kasus COVID di Lampung Selatan cenderung melandai, tapi bisa saja suatu saat kembali naik. Pemkab Lampung Selatan bersama TNI Polri terus berupaya untuk mempercepat pendistribusian vaksin. Diharapkannya kesadaran masyarakat yang belum divaksin untuk segera divaksin di puskesmas-puskesmas yang ada di setiap kecamatan. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Selamat siang dan sampai jumpa.